Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini saya sedang berada di Situ Bagendit, situ yang terletak di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berdasarkan mitos yang beredar di kalangan masyarakat, nama Situ Bagendit diambil dari salah satu nama tokoh di masa lalu yang bernama Nyai Endit. Nyai Endit sendiri adalah tokoh wanita jahat yang mempunyai sifat kikir. Kekikiran yang membawa bencana bagi dirinya, hingga pada suatu ketika seorang kakek datang ke rumahnya untuk sekadar meminta makanan. Karena sifatnya yang kikir, Mak Endit tidak memberikan makanan apapun kepada kakek tersebut. Setelah kakek itu pergi, keesokan harinya masyarakat wilayah tersebut ramai menemukan adanya satu batang lidi yang menancap di jalan desa. Tapi tidak ada satu orang pun yang sanggup mencabutnya. Suatu ketika kakek tersebut muncul kembali dengan berhasil mencabut lidi itu. Dikisahkan bahwa bekas dari lubang lidi itu mengalir air yang semakin lama semakin deras sampai akhirnya menenggelamkan wilayah tersebut. Hal tersebut merupakan awal mula terbentuknya Situ Bagendit ini. Pada awal berdirinya objek wisata Situ Bagendit ini dikelola oleh Bapak Ajan Sobari dengan status kepemilikan berada di tangan pemerintahan daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut dan pihak swasta yaitu Bapak Adang Kurnia. Situ Bagendit berdiri sudah sejak lama. Seiring perkembangannya, Situ Bagendit mengalami revitalisasi. Revitalisasi kawasan Situ Bagendit ini dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Penataan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Garut pada tanggal 26 April 2019 silam. Untuk menyelesaikan revitalisasi kawasan wisata ini, Kementerian PUPR menggelontorkan dana senilai 87,73 miliar rupiah. Upaya pertama revitalisasi tempat wisata ini, tim PUPR memperbaiki beberapa bagian infrastruktur, kemudian amenities atau fasilitas yang ada di lokasi wisata ini. Ada beberapa zona yang direvitalisasi. Zona 4 area komersil, zona 5 area water sport, dan zona 6 area masjid serta konservasi. Ruang lingkup pekerjaan diantaranya meliputi pembangunan jogging track sepanjang 6 km, taman teratai, taman bermain, pusat kuliner, restoran, masjid terapung, dan jembatan swafoto. Revitalisasi tempat wisata ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga dengan Kementerian Keuangan. Meskipun Situ Bagendit sudah menjadi tempat wisata populer sejak lama di Kabupaten Garut, namun untuk harga tiketnya masih berlaku tiket yang murah meriah. Harga tiket masuk untuk anak-anak sebesar Rp5.000, sementara untuk tiket masuk dewasa Rp10.000. Jam operasionalnya sendiri dibuka setiap hari.
Ada beberapa wahana yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Terdapat sepeda air, rakit, dan perahu yang bisa dinaiki sendiri atau bersama dengan keluarga. Tiap wahana menawarkan pengalaman yang berbeda, namun yang pastinya semuanya sangat menyenangkan. Jika sudah sampai di tengah danau dan ingin beristirahat sejenak, ada beberapa warung terapung yang bisa disinggahi. Ketika mengelilingi danau, pengunjung bisa melihat warga yang sedang beraktivitas menjala ikan. Selain sebagai tempat wisata, danau ini juga memang lahan mata pencaharian penduduk sekitarnya. Setelah puas berlayar di tengah, pengunjung dapat melihat pemandangan lain sambil berjalan-jalan di sekitaran pinggir danau. Lebih baik membawa makanan sendiri. Ada banyak gazebo atau saung yang bisa disewa sebagai tempat istirahat. Pasca revitalisasi, ada satu bangunan yang menarik perhatian pengunjung, yakni bangunan dom dan dermaga yang ada di tengah objek wisata. Kedua bangunan tersebut menjorok ke tengah danau. Dom berbentuk bulat dengan penutup yang terpisah-pisah, sedangkan dermaga berbentuk melingkar dan menjadi tempat singgah rakit atau perahu dari kayu. Masyarakat yang ingin menaiki rakit tersebut bisa menunggu di areal ini. Bangunan dermaga yang berbentuk seperti tanaman yang melingkar itu menjadi tempat yang sangat disukai oleh para pengunjung karena lokasinya sangat cocok untuk dijadikan background foto. Itu bagian satu ini yang paling banyak dikunjungi masyarakat. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan masih menjadi PR pihak pengelola. 1. Masalah kebersihan dan sampah yang menumpuk di sekitaran zona wisata di dalamnya. Yang kedua, masalah keamanan. Banyak tempat yang menjorok langsung ke tengah danau yang tidak dilengkapi dengan pengamanan dan petugas jaga. Hal tersebut sangat berbahaya, terutama bagi pengunjung anak-anak. Oke sob, saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di lain tempat dan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.